Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa warga net yang budiman, netizen, sebangsa dan setanah air Indonesia. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang apa tujuannya dibuat IKN dan kenapa harus pindah ibu kota negara. Pertama, saya akan menjelaskan penyebab pindahnya ibu kota negara. Ada beberapa sebab yang saya ketahui ya. Yang pertama adalah masalah urbanisasi. Di tahun 2050, 2040-50, penduduk Indonesia akan banyak tinggal di perkotaan, terutama di Pulau Jawa. Dan Pulau Jawa akan semakin padat. Arus urbanisasi akan semakin meningkat. Hal ini tentu akan membuat Jakarta dan Bandung menjadi satu mergi kota, akan membuat dua kota ini akan semakin macet. Nah, kalau dua kota ini semakin macet, semakin padat penduduknya, tentu polusi udara akan semakin meningkat. Bukan hanya itu saja, tetapi jumlah sampahnya juga akan meningkat. Cara mengatur listriknya juga akan semakin ruwet. Ngatur sampahnya, ngatur listriknya, ngatur kepadatan jumlah penduduknya, belum lagi bangunan-bangunan liar. Nah, inilah yang membuat salah satu pindahnya ibu kota. Arus urbanisasi yang akan semakin meningkat. Jakarta dan Bandung 20, 30 atau 40 tahun lagi akan mengalami kemacetan yang sangat luar biasa. Itulah pentingnya untuk pindah ibu kota, agar tidak menjadi problema di masa depan. Nah, kalau ini tidak dilakukan, itu akan menjadi problema di masa depan untuk memindahkan ibu kota IKN. Makanya ibu kota itu harus dipindahkan dimulai dari sekarang. Walaupun pembangunannya butuh proses ya, berguyur. Nah, ini salah satu penyebab harus pindahnya ibu kota. Tak hanya itu, yang kedua saya akan menjelaskan tentang masalah iklim. Nah, ini yang lebih penting. Dunia ini semakin panas atau mengalami global warming ya, perubahan iklim yang begitu cepat. Bahkan para ilmuwan sudah banyak yang memprediksi gelombang air laut akan semakin naik, apalagi jika es di kutub utara semakin banyak yang mencair karena global warming. Tentunya permukaan laut akan semakin meninggi. Ditambah lagi dengan kondisi Jakarta yang tanahnya, saya jelaskan sekali lagi ya, kondisi Jakarta yang tanahnya semakin menurun 15 cm per tahun. Saya ingatkan lagi, kondisi tanah di Jakarta yang permukaan tanahnya semakin menurun 15 cm per tahun. Udah gelombang air laut semakin tinggi, tanahnya juga menurun. Nah, inilah salah satu penyebab dipindahnya ibu kota. Ya, memang kita tahu di daerah Jakarta itu banyak dibuat tanggul-tanggul penahan air laut agar tidak jebol ya. Tapi itu kan buatan manusia. Jika suatu saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, atau misalnya gempa, bisa saja jebol sewaktu-waktu. Dan tanggul laut ini sering diperbaiki, sering direnovasi, sering dibangun kembali. Namun hasilnya tetap masih ada yang jebol. Karena tanahnya itu semakin menurun, air laut semakin meninggi. Inilah yang akan membuat pemerintah khawatir. Khawatir apa? Khawatir jika Jakarta itu tergenang air. Bukan tenggelam,
tetapi tergenang air. Artinya, Jakarta itu terancam untuk banjir abadi. Saya ingatkan sekali lagi, Jakarta terancam untuk banjir abadi. Mengapa demikian? Seperti yang saya jelaskan, permukaan tanahnya itu semakin menurun 15 cm per tahun dan gelombang air laut semakin tinggi karena pemanasan global warming. Nah, tanggul-tanggul laut itu belum tentu mampu menahan air laut. Tentu ini akan menjadi penahan jangka pendek. Makanya perlu dipindahkan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota yang baru atau IKN. Kalau di masa depan Jakarta sudah tergenang air atau banjir abadi, lalu kita baru berpikiran untuk memindahkan ibu kota, itu akan menjadi problema. Sementara di masa depan, biaya pembangunan itu semakin tinggi, biaya pembangunan itu semakin mahal. Makanya pembangunan ibu kota itu harus dimulai dari sekarang. Tapi ada sebagian orang yang membantah hal ini, pihak-pihak yang membantah hal ini. Mereka bilang begini ya, itu di Belanda daratannya lebih rendah loh dari lautan, tapi nggak pernah tenggelam. Ya memang betul, karena mereka menggunakan teknologi itu sudah sejak lama, dari dulu, dari beberapa puluh tahun yang lalu. Sedangkan teknologi yang seperti ini kalau diterapkan di Jakarta itu sudah terlambat. Apalagi ditambah dengan penduduk Jakarta yang semakin banyak, penduduk Jakarta yang semakin meningkat, yang semakin padat. Tentunya teknologi seperti ini belum tentu mujur untuk dilakukan di ibu kota Jakarta. Bedanya kalau yang di Belanda itu air permukaannya air permukaan lautnya meninggi, air permukaan lautnya itu meninggi, namun daratannya itu air permukaan lautnya meninggi. Itu. Tetapi kalau yang di Jakarta ini beda. Air lautnya semakin meninggi, tanahnya juga menurun. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa teknologi yang di Belanda itu tidak cocok digunakan di Jakarta, karena percuma saja, sia-sia. Walaupun dibangun teknologi seperti itu, kalau tanahnya tetap turun ya percuma. Walaupun dibangun dengan tanggul-tanggul laut, jalan satu-satunya adalah pindah ibu kota. Itu jalan satu-satunya. Tapi memang butuh biaya yang besar untuk membangun sebuah ibu kota. Makanya dana untuk membangun ibu kota itu sebagian dari APBN dan sebagian besar itu dari investor. Nah, IKN ini dirancang sebagai kota Forest City atau kota hijau ya, kota hutan ya, kota hutan pertama di dunia ya. Nah, kota ini akan menjadi kota impian masa depan bagi kota-kota lainnya. Kota yang ramah lingkungan, kota cerdas yang memadukan perpaduan dari alam, budaya, dan teknologi. Ini kota yang sangat-sangat menjadi kota impian bagi kota-kota lain di seluruh dunia. Nah, saya dengar kabar-kabar IKN ini nantinya kota ini ditargetkan untuk emisi rendah karbon ya. Artinya di sana pengendara mobil tentunya harus menggunakan mobil listrik. Kalau motor mungkin motor listrik juga ya. Ya pastilah. Namanya juga ingin mengurangi emisi gas karbon. Jadi kedepannya tidak boleh mobil-mobil yang menggunakan bahan bakar minyak atau mobil-mobil yang kendaraan-kendaraan yang mengeluarkan asap dari knalpot itu nggak boleh. Yang boleh adalah kendaraan listrik untuk menjaga kualitas udara di kota tersebut. Selain itu, kota ini akan memiliki banyak embung. Tentunya ini akan mirip seperti kota-kota di Finlandia ya, negeri 1000 danau. Nah, inilah yang akan membuat kota ini semakin sejuk
ditambah dengan banyaknya penghijauan dan embung-embung di sekitarnya, itu akan membuat kota ini semakin sejuk. Kalau saya melihat, IKN ini punya peluang untuk menjadi kota tujuan wisata terbaik, baik di dalam negeri maupun internasional. Tentunya kota ini akan bisa menyaingi Singapura, Paris ke depannya. Kita harus optimis, kita harus yakin bahwa kota IKN ini akan menjadi kota kebanggaan Indonesia. Tentunya bangunan futuristik itu harus ditambah untuk menambah daya tarik dari kota ini. Wisata-wisata juga harus diperbanyak di kota ini untuk mengundang para wisatawan lokal maupun mancanegara. Saya yakin kota ini tidak akan mangkrak. Tidak akan mangkrak karena kota ini berada di dua kota yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Apalagi jika kota ini sudah ada mallnya, sudah ada wisatanya, akan semakin banyak pengunjungnya, akan semakin banyak wisatawan yang ke sana. Ya, saya berharap 15 tahun ke depan kota ini sudah selesai, atau bisa juga secepatnya itu lebih baik. Oke, demikian pengamatan dari saya. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.